Hai Kinasi, welcome to Today's Insight with Welas Asih. Episode kali ini kita bakal dengerin sharing dari salah satu psikolog Welas Asih, yaitu Mbak Vika Nadia. Mbak Vika bakal nge-review salah satu buku populer yang seru banget untuk didengar. Bisa jadi pertimbangan Kinasih nih kalau mau beli bukunya, atau kalau nggak ada waktu buat baca tapi pengen banget tahu isinya. Yuk langsung aja dengerin book review bareng Mbak Vika Nadia. Book review nomor 1, 8 Dates to Keep Your Relationship Happy, Thriving, and Lasting. 8 Dates atau 8 kencan dibangun atas pemaknaan bahwa pasangan dapat berkencan dan mengobrol 8 topik yang relevan dalam sebuah hubungan romantis. Penulis dari buku ini adalah seorang peneliti dan pendiri The Gottman Love Lab di Seattle, Amerika Serikat. Tidak hanya itu teman-teman, uniknya Dr. John dan Dr. Julie Gottman ini juga sepasang suami istri yang telah menjalin hubungan pernikahan lebih dari 30 tahun serta melakukan berbagai banyak riset mengenai cinta, pasangan, dan keluarga selama lebih dari 25 tahun. Jadi you can't get more intense than that dan melakukan sebuah hubungan. Dan terbukti bahwa buku ini merupakan kristalisasi dari berbagai riset yang mereka lakukan. Keduanya memang didorong oleh sebuah visi yang besar yang ditulis di depan buku ini. Jadi jika saya translasikan, visi ini adalah menciptakan dunia yang lebih baik, lebih ramah, dengan membantu menangani satu persatu hubungan. Teman-teman, kalau orang lagi kencan itu biasanya ngapain sih? Kan pastinya akan mengobrol, bertukar pikiran, dan seiring dengan prosesnya itu, mereka akan menambah pemahaman akan pasangannya. Buku ini juga dikemas demikian. Jadi buku ini dikategorikan menjadi 8 kencan atau bab yang membahas topik seperti misalnya kencan pertama, kepercayaan dan komitmen, kencan kedua, menghadapi konflik, kencan ketiga, seks dan intimasi, kencan keempat, pekerjaan dan finansial, kencan kelima, keluarga, kencan keenam, aktivitas yang menyenangkan, kencan ketujuh, personal and spiritual growth atau maturasi perkembangan diri secara personal dan spiritual, dan yang terakhir, kencan ke-8 adalah mimpi atau cita-cita. Penulis buku ini memiliki keyakinan bahwa secara mendasar apa yang menjadikan hubungan romantis itu sukses, sejahtera, atau bahagia, salah satunya adalah kedua pasangan memiliki a deep and close friendship atau rasa pertemanan yang kuat, hangat, dan selalu dapat diandalkan. Terlepas dari setiap tantangan yang akan dihadapi atau sudah dihadapi, keduanya at the end of the day menyadari bahwa mereka adalah satu tim. Beranjak dari premis itu, penulis menganggap bahwa ketika kamu dan pasanganmu misalnya ya udah lansia atau umur 90 tahun, bukanlah waktu yang terlambat atau nggak banget deh untuk menjalin kencan. Meskipun itu hanya ke ruang tamu dan mengobrol. Kinasih, kalau kalian ada yang menganggap cinta itu perasaan, mungkin ada juga. Tapi ada juga menganggap cinta itu adalah sebuah tindakan. Buku ini lebih menganggap pernyataan yang terakhir, bahwa cinta adalah sebuah tindakan. Cinta itu bisa diibaratkan sebuah kemampuan yang bisa dilatih. Layaknya kalau lagi pingin weight gaining, bisa dengan weightlifting, jadi mengangkat beban. Selama berhubungan dengan pasangan, secara sadar atau tidak sadar,
kita akan belajar bagaimana mengekspresikan rasa cinta kepada pasangan dan bagaimana juga menerima bentuk cinta mereka. Hubungan romantis yang sejahtera itu dibangun dari setiap perkataan pujian dalam tanda kutip kecil kepada pasangan, setiap gestur dalam tanda kutip kecil yang diberikan pasangan, dan setiap tindakan kecil yang dilakukan pasangan. Jadi effort yang terasa kecil itu ditumpuk secara terus-menerus akan membuahkan suatu hasil yang signifikan. Maka dari itu, cinta yang dewasa selalu diiringi oleh niat dan atensi. Membangun bahtera rumah tangga yang penuh cinta dan kasih sayang adalah pilihan yang dilakukan secara sadar oleh kedua pasangan setiap hari. Tapi layaknya hubungan dengan orang lain tidak akan selamanya itu cerah ceria, penuh pelangi gitu ya Kinasih. Inginnya sih seperti itu. Tapi kita berhubungan dengan manusia dan hubungan adalah ladang yang sensitif sekali untuk memunculkan atau menguak sisi rapuh diri kita sendiri. Jadi buku ini juga menganggap bahwa hubungan yang sehat itu justru ada konflik gitu. Mungkin kedengarannya aneh atau ini baru pertama kali mendapatkan pandangan seperti ini. Jadi sebenarnya konflik dalam hal ini itu bisa ibaratkan kesempatan untuk pasangan lebih mengenal satu sama lain. Jadi kembali lagi bahwa membangun rumah tangga yang penuh cinta adalah pilihan yang sadar. Meskipun pada saat emosi atau marah atau berdebat dengan pasangan kita pingin pendapat kita yang paling benar. That's the easy way gitu. Tapi ketika kita memiliki niat dan atensi, kita bisa memilih pilihan yang lebih dewasa, yang lebih wise. Nah, di buku ini diberikan beberapa skill gitu ya, tentang mengobrol, tentang active listening, bagaimana mendengarkan sepenuh hati, raga, dan jiwa gitu. Jadi beberapa skillnya adalah berada dalam sebuah hubungan romantis dengan pasangan bisa diibaratkan sebagai perjalanan hidup, atau di buku ini biar lebih fun gitu diibaratkan sebagai sebuah adventure atau petualangan. Tidak bakalan cukup hanya sehari kita ngobrol terus jadi tahu segalanya tentang pasangan. Tapi setiap kesempatan yang hadir kita akan belajar terus-menerus dan lebih mengerti dan memahami pasangan. Salah satu cara adalah dengan mengobrol yang bermakna dan intim. Intim di sini bisa diartikan kedua belah pihak bisa saling terbuka satu sama lain, mengungkapkan rasa atau sisi rapuh mereka. Obrolan yang penuh makna dan intim ini dibangun dari 4 skill. Skill yang pertama, coba berikan kata pada perasaanmu. Misal, aku merasa ... dan jelaskan kenapa kamu merasakan itu. Misalnya ya, ini Kinasih, aku merasa tidak dihargai ketika aku melakukan apa yang kamu mau dan kamu gak mengucapkan terima kasih. Skill yang kedua, coba tanyakan pertanyaan terbuka. Jadi dibandingkan jawabannya ya atau tidak, kita bisa menanyakan pertanyaan terbuka yang jawabannya itu lebih eksploratif. Misalnya, apa yang kamu sekarang lagi rasakan? Apa yang kamu butuhkan sekarang dariku? Apa perasaan yang sekiranya kamu takut utarakan kepadaku sekarang? Menurut kamu pandanganmu terhadap situasi ini gimana? Skill ketiga, coba berikan pernyataan atau pertanyaan yang
inginnya itu dapat jawaban yang lebih banyak, atau istilahnya kita mengeksplor lebih dalam lagi. Seperti mengulik atau ada rasa penasarannya. Misalnya, coba ceritain dong, kok kamu bisa punya mimpi atau cita-cita seperti itu? Tolong bantu aku ya memahami kamu dan perasaan kamu sekarang. Tolong bantu aku memahami pandanganmu terhadap situasi ini. Apa yang kamu anggap penting dalam situasi ini? Skill yang keempat, ekspresikan rasa toleransi, empati, dan penuh pengertian kepada pasangan. Ini ketika pasangan udah curhat, udah cerita panjang lebar, kita bisa memberikan pernyataan ini supaya mereka merasa dipahami dan didengar. Misalnya, sekarang aku memahami kenapa isu ini penting bagi kamu. Aku turut bisa merasakan rasa sakit yang kamu alami saat itu. Setuju banget sih sama kamu. Sepertinya kurang nyaman ya berada di posisi kamu saat itu. Kalau aku jadi kamu sih, aku juga bakalan sedih sama kesel sih. Kinasi tidak terasa ya, kita sudah sampai penghujung podcast ini. Kita tadi sudah mereview, mengulas bahwa buku ini memang sangat cocok sekali bagi orang yang ingin menikah atau sudah berada dalam hubungan pernikahan. Begitu pula pada teman-teman yang masih single. Jadi bisa merefleksikan ke pengalaman hubungan sebelumnya. Kalau aku boleh menyimpulkan, sebenarnya hubungan ini adalah sebuah petualangan. Coba dekati dengan rasa penasaran, rasa rapuh, dan keberanian. Keberanian untuk memasuki wilayah kurang nyaman, keberanian untuk membuka diri sendiri, keberanian untuk jujur dengan diri sendiri dan ke pasangan. Berbagi tentang segala keinginan, harapan, cita-cita, tapi juga berbagi tentang ketakutan, rasa insecure, kerapuhan, karena semuanya itu menjadikan hubungan lebih hangat, lebih berempati dan mendalam. Jumpa lagi di book review selanjutnya.